Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Fernandes. Saya merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Indonesia Atmajaya angkatan 2019. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan eh, teori dan pendekatan konseling yang saya sudah pilih berdasarkan materi yang sudah saya pelajari selama ini. Jadi teori dan pendekatan yang saya pilih yaitu eh, teori pendekatan konseling logoterapi yang dikemukakan oleh Bapak Viktor Frankl, dan teknik konseling yang saya gunakan nanti yaitu teknik musik in counseling therapy. Oke, pada bagian pertama saya akan menjelaskan terkait dengan Pipatus Stratek, kemudian dilanjutkan dengan contoh kasus dan analisis kasus berdasarkan Pipatus Stratek. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa teori dan pendekatan konseling logoterapi yang dikemukakan oleh Bapak Viktor Frankl, di mana Bapak Viktor Frankl ini sempat menjadi eh, tawanan selama kurang lebih 3 tahun di kamp konsentrasi pada zaman Perang Dunia Kedua. Jadi setelah keluar dari kamp konsentrasi, Bapak Viktor Frankl ini banyak sekali mengalami pengalaman penderitaan. Tetapi bukannya malah dia untuk membalas dendam ketika dia keluar, tetapi dia lebih memilih untuk memaknai sebuah pengalamannya tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian Pipatus Stratek. Di bagian filosofi manusianya, di sini ada will to meaning atau kehendak untuk menemukan makna. Kehendak untuk menemukan makna ini adalah sebuah kekuatan motivasional fundamental dari dalam diri manusia tersebut. Jadi pencarian manusia akan makna adalah kekuatan utama dalam hidupnya. Makna ini bisa bersifat unik dan spesifik dan hanya dapat dipenuhi oleh diri individu tersebut. Jadi walaupun dalam situasi menderita sekalipun. Kemudian manusia adalah makhluk spiritual yang selalu berupaya untuk melakukan transendensi melalui 3 cara. Yang pertama yaitu eh, yang pertama ada apa yang mereka dapat berikan kepada kehidupan mereka sendiri sebagai individu. Yang kedua, apa yang mereka dapat ambil dari kehidupan mereka sendiri. Lalu yang ketiga, apa yang mereka ambil terhadap takdir yang dapat mereka rubah. Oke, itu untuk filosofinya. Lalu bagian kedua yaitu ada patologi. Patologi ini memandang dari sisi manusia yang tidak sehat. Jadi patologi dari logoterapi ini, seseorang yang tidak mampu menemukan makna hidup biasanya akan mengalami sindrom ketidakbermaknaan. Sindrom ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama ada kevakuman eksistensi dan yang kedua ada neurosis neogenik. Kevakuman eksistensi ini terjadi ketika hasrat akan makna hidup itu tidak terpenuhi. Jadi gejala-gejala yang ditimbulkan itu salah satunya ada perasaan hampa, bosan, kehilangan inisiatif, dan kekosongan dalam hidup. Itu yang biasa dialami seseorang yang mengalami kevakuman eksistensi. Lalu yang kedua ada neurosis neogenik menurut Viktor Frankl. Nah, gejala yang ditimbulkan biasanya seperti neurosis klinis, dan salah satunya seseorang itu mengalami depresi, hiperseksual, alkoholisme, narkoba, dan kejahatan. Biasanya orang yang mengalami kehampaan dan kekosongan dalam hidup mungkin mereka akan lari kepada alkohol dan narkoba dalam rangka mengisi kekosongan hidup. Lalu yang berikutnya itu ada tujuan. Jadi tujuan dari teori konseling logoterapi ini yaitu membantu manusia untuk mencari arti kehidupan melalui hati nurani dengan memberikan kesadaran akan tanggung jawab diri mereka sendiri. Lalu manusia mampu memaknai setiap peristiwa dalam hidupnya dan bahkan penderitaan sekalipun yang mereka alami. Nah, berikutnya ada strategi. Strategi di sini yang dapat digunakan yaitu membantu individu agar bisa menemukan makna dalam hidupnya yang tadinya mereka merasa dirinya tidak bermakna,
bisa menyadarkan dirinya akan kebermaknaan dalam hidupnya. Oke, untuk berikutnya bagian teknik. Sebenarnya ada beberapa teknik di dalam konseling logoterapi ini. Salah satunya ada teknik bimbingan rohani atau medical ministry. Di sini konselor dapat memberikan sebuah bimbingan rohani gitu kepada konselingnya atau kepada klien. Tapi di sini karena saya menggunakan teknik musik terapi, jadi kita akan masuk ke tahap berikutnya atau ke bagian berikutnya untuk menjelaskan terkait dengan teknik musik terapi. Oke, saya sudah menjelaskan bagian pertama dari Pipatus Stratek, teori pendekatan non konseling logoterapi. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan contoh kasus yang sudah saya pilih dan sudah saya buat. Contoh kasusnya, sebut saja individu tersebut atau klien kita itu bernama Bunga. Jadi Bunga ini adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas atau lembaga pendidikan perguruan tinggi di kota besar. Saat ini dia sudah menempuh semester akhir, dan saat ini Bunga ini merasakan kekhawatiran karena dia akan dilamar oleh salah satu pemuda, salah satu lelaki yang sudah menjadi idaman orang tuanya, atau bisa dikatakan Bunga ini akan dijodohkan begitu dengan salah seorang laki-laki gitu. Jadi sebelumnya memang mereka sudah pernah bertemu di sebuah acara keluarga. Jadi menurut Bunga, pemuda ini atau laki-laki ini sebenarnya mempunyai akhlak yang baik gitu, mempunyai perilaku yang baik juga, dan sudah bekerja di salah satu perusahaan ternama gitu di Indonesia. Jadi di sini selain merasa khawatir, Bunga juga merasa ragu gitu dengan lamaran dari pemuda tersebut. Kenapa ragu? Kenapa merasa khawatir? Karena sebelumnya di masa lalu Bunga ini pernah memiliki teman atau pacar gitu, seorang laki-laki. Tapi nasib berkata lain, orang yang ada di masa lalunya itu sudah meninggal dunia akibat kecelakaan gitu. Jadi sejak ada informasi bahwa ada seorang pemuda yang akan melamar, perasaan si Bunga menjadi asing dan dia sulit untuk memberikan kepercayaan lagi karena dia mempunyai permasalahan di masa lalu gitu yang belum terentaskan dan belum terselesaikan. Jadi dia selalu terbayang terus gitu dengan wajah atau sosok kekasihnya di masa lalu gitu. Jadi inilah yang membuat Bunga merasa khawatir dan merasa takut gitu untuk memberikan kepercayaannya ke orang lain. Namun di sisi lain, dia juga merasakan kesepian dan membutuhkan seorang pasangan yang bisa memahami dirinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis kasus yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, menganalisis kasus ini saya menggunakan teori dan pendekatan konseling juga, yaitu logoterapi menggunakan Pipatus Stratek. Pada bagian filosofi, menurut saya pribadi, berdasarkan contoh kasus di atas, pertama, sebenarnya yang harus dipahami oleh Bunga, dia harus bisa menerima, atau dengan kata lain harus bisa mengikhlaskan teman laki-lakinya dulu atau pacarnya dulu yang sudah meninggal dunia. Jadi di sini Bunga harus dapat memaafkan. Yang pertama harus dapat memaafkan kejadian yang sudah berlalu tersebut dan menerima kenyataan tersebut. Dalam kasus ini menurut saya sebagai seorang konselor itu harus dapat memahami yang pertama perasaan si Bunga atau si klien kita ini tadi, dan memberikan pengertian, lalu memberikan dorongan dan mencoba secara perlahan memahami si Bunga untuk memberikan sebuah kepercayaannya kepada laki-laki yang hendak melamarnya. Oke, untuk bagian patologinya dalam kasus ini menurut saya pribadi
klien kita ini sebenarnya sudah mengalami ketidakbermaknaan di dalam hidupnya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa individu yang mengalami ketidakbermaknaan itu ada dua. Yang pertama ada kepaguman eksistensi dan neurosis neugenik. Menurut saya sendiri di sini si bunga ini masuk ke kepakuman eksistensi karena dia sudah merasa khawatir, merasa hampa, kesepian, dan jika dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh bunga, dia ini belum bisa menerima laki-laki yang baru dan belum bisa mengikhlaskan kepergian mantan pacarnya yang sudah meninggal akibat kecelakaan di waktu dulu. Jadi hal ini berdampak negatif gitu ke kehidupan yang saat ini dia jalani gitu, dan untuk kedepannya juga. Nah, itu dari sudut pandang patologi yang dialami oleh bunga. Lalu tujuannya, kita masuk ke tujuan. Jadi tujuannya di sini sebagai seorang konselor, kita harus dapat membantu individu tersebut atau bunga tadi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan bagaimana cara dia dapat menemukan makna dalam hidupnya atas peristiwa yang sudah pernah dia alami gitu di masa lalu, dan bagaimana caranya dia bisa mengikhlaskan dan belajar bagaimana cara dia dapat menerima orang baru gitu di kehidupannya, agar dia dapat memaknai kehidupannya atau pengalaman hidupnya yang terjadi di masa lalu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian strategi. Oke, di bagian strategi ini sebagai tugas sebagai seorang konselor, yaitu membantu individu tersebut agar dia bisa menemukan makna dalam hidupnya atas segala peristiwa yang pernah menimpa hubungannya di masa lalu dan membuat dia kehilangan orang yang sangat dia cintai. Serta di sini menurut saya seorang konselor dapat membantu individu tersebut harus berani membuat sebuah keputusan apa yang ingin dia lakukan agar dia bisa melawan rasa kehampaan di dalam hidupnya, sehingga dia bisa menemukan makna di dalam hidupnya. Membuat keputusan di sini maksudnya di sini seorang konselor memberikan sebuah kebebasan secara mutlak kepada konseling kita agar keputusan yang diambil itu benar-benar murni dari dirinya yang ingin melakukannya, yang ingin melakukan atau mengambil keputusan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian teknik atau bagian yang terakhir. Bagian teknik ini seperti yang saya sudah jelaskan di atas tadi, bahwa teknik di dalam logoterapi ini ada beberapa teknik. Ada salah satunya ada teknik dari teknik bimbingan rohani. Tapi di sini karena saya menggunakan teknik musik in counseling therapy, jadi di sini menurut saya sebagai seorang konselor itu dapat memberikan sebuah musik yang relate gitu dengan permasalahan atau kasus yang dialami oleh bunga ini tadi. Oke, jadi menurut saya salah satu musik yang cocok atau lagu yang cocok mungkin yang dapat merepresentasikan perasaan yang dialami oleh bunga, yaitu saya memilih di sini musik atau lagu dari Karamil yang berjudul Tinggal Kenangan. Seperti yang kita ketahui bahwa lagu ini sangat memorable banget gitu bagi seseorang yang mengalami permasalahan, kehilangan orang yang sangat dia cintai, entah itu keluarga, sahabat, saudara, atau bahkan pasangan gitu. Jadi di sini kita salah satu teknik yang mungkin dapat saya bagikan itu di sini kita dapat memberikan musik terapi gitu kepada si bunga, dan mungkin kita dapat menyetel lagu tersebut dan menanyakan perasaan-perasaan yang dialaminya dan bagaimana mungkin apa kenangan yang kamu ingat gitu dengan orang tersebut gitu, dan apakah kamu memang merasa sangat kehilangan dan bagaimana perasaan kamu hingga saat ini gitu. Dan masih banyak lagi musik-musik yang mungkin melodi musik atau bass musik gitu yang dapat kita berikan gitu kepada konseling kita. Dalam hal ini saya memilih lagu dari Karamil yang berjudul Tinggal Kenangan. Oke, mungkin sekian
pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye.